Pemerintah itu suka nangkring pansos. Malam hari ini suasananya emang mendukung banget, Mhm. culture banget karena emang kita lagi memikirkan nih bagaimana nih strategi branding Indonesia yang potensial dan nantinya itu Mhm. sulit ditiru orang lain karena apa kan? Hai, welcome back to our segment Ngopi Branding again bersama aku Dinia dan Izudin Rifki. kali ini udah Oke. ketiga ya kita Ya. ngobrol-ngobrol. Dan di episode kali ini kita lagi mau bahas sedikit tentang bagaimana masa depan branding Indonesia sejak kemarin ada isu-isu mau merubah Mhm. tahun sejarah itu kan. Kalian udah nonton belum episode kita yang itu? Spesial kali ini kita lagi mau cerita dulu nih. Kemarin kan kita Mhm. viral kan Indonesia di pacu jalur. Sebenarnya itu Mhm. membuka potensi sih. Kalau menurut aku dari sudut pandang branding itu sebenarnya udah membuka potensi, bahkan udah Mhm. ngebuka hipotesis kecil gitu loh. Mhm. Kalau sebenarnya branding kita tuh udah gak usah effort di sejarah. Sejarah itu biarkan himpunan gitu loh. Ada negatif, ada plusnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau kayak gitu kebijakannya juga gak apa sih. Cuman Mhm. kan udah ada hipotesisnya. Kalau misalkan budaya kita itu kaya banget ya Mhm. kan. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau misalkan brandingnya kita ubah aja gitu ke jalur budaya gitu. Terima kasih. Ini suasananya gini ya, memang. Sebenarnya sangat warm gitu Ah, ya. Karena emang bahas budaya, signature. culture. Jadi menurutku tentu ini sangat potensial bagi Indonesia Hmm, dari aspek budaya seperti itu mm-mm, ya, karena Indonesia di mata dunia mm-mm, di ranah internet itu sangat-sangat dikenal dalam tanda kutip proaktif mm-mm, dalam hal apapun ya, misalkan dalam sepak bola. Orang-orang yang semula tidak minat dengan sepak bola, mm-mm, misalkan ketika timnas Indonesia main mm-mm, ataupun dicurangi, misalkan itu mm-mm. sudah di apa namanya istilahnya sudah diserang Heeh. wasitnya seperti itu, bahkan sampai di report akunnya kan Kayak gitu. sekompak itu sebenarnya Mm-mm. kalau itu ada plus minusnya juga sih kita Mm-mm. terkenal seperti apa. Mm-mm. Cuman dari sini untuk nation branding ya aku juga udah mencatat beberapa hal. Sebenarnya Indonesia tuh punya potensi Mm-mm. beberapa aspek yang kalau dibrandingkan itu bakal Mm-mm. sulit ditiru sama negara lain, Mm-mm. terutama negara yang konsepnya Mm-mm. individualisme ya Oke. budayanya. Apalagi kita itu Mm. bener-bener ngumpul gitu loh, Mm. masyarakat komunal yang sangat-sangat kompak loh. Tapi jangan Mm. kompak yang negatif ya. Di sini Mm. aku pengen ngomong kompak yang baik-baik aja. Mm. Kayak contoh kemarin pacu jalur. Mm. Sebenarnya orang itu terkenalnya itu karena kita itu unik, kita punya Oke. budaya yang unik. Mm. Itu masih satu aja. Bagaimana kalau mereka tahu budaya-budaya kita yang lain? Mm. Kayak misalkan yang di Bali mungkin udah banyak. Tapi Mm. kalau di Indonesia, di sudut-sudut Indonesia yang lain, itu kan masih banyak gitu loh yang belum terjamah, yang Mm. belum viral. Mm. Itu sudah menandakan kalau sebenarnya budaya kita yang natural ya. Mm. Budaya kita kan nggak pernah apa ya nggak pernah diadakan karena emang cuman alasan festival kan, Oke. emang karena rutinitasnya seperti itu gitu loh, kehidupannya Mm. seperti itu. Dan Mm. itu kalau misalkan diangkat lebih dibrandingkan lagi, lebih Oke. disorot lagi, itu akan menjadi senjata branding yang menurutku lebih apa ya lebih ampuh gitu loh. Orang itu Mm. udah nggak peduli kan itu pacu jalur itu apa seperti apa, tapi orang kan udah langsung tahu kan kalau itu dari Indonesia dan itu budaya Indonesia, nggak ada yang bisa mengcopy gitu loh. Mm. Ya, Iya kan. Mm-mm. kalau menurutku karena ini kan organik di Mm-mm. TikTok. Kita semua sudah tahu ini kan budaya yang sudah kurang lebih kalau nggak salah 700 tahun ya. Oh, Digelar ternyata ya, pacu jalur itu sudah 700 sudah tahun. lama ya Wow. di Riau. Mm-mm. Itu tradisi yang memang digelar sebagai upacara adat peringatan, apalagi kalau mendekati event-event besar seperti Agustusan Mm-mm. seperti itu. Lah, saya membayangkan bagaimana kan tradisi ini, misalkan kalau di TikTok itu selalu ada tren-tren baru. Mm-mm. Mungkin durasinya 1 bulan, 2 bulan, kemudian redup, ada tren Mm-mm. lagi, ada tren Mm-mm. baru seperti itu. Nah, yang paling lama, saya kira tren yang masih bertahan sampai saat ini itu sarang hiu, yang Oh, bentuknya aku belum seperti tahu ini. ya. Oh, Itu emang itu dari Indonesia itu bukan dari bukan, Korea. bukan. Iya, maksudku itu bagaimana pacu jalur ini bisa selama itu. Orang kan Hmm. mengekspresikan cinta ataupun Mm-mm. kehangatan itu kan dengan gini sampai sekarang. Oh, Bentuk jadi simbol iya gitu kan. jadi simbol di seluruh dunia gitu. Mm-mm. Foto apa gayanya apa gini. Nah, itu kan hal yang
natural, organik, ikonik. dan Heeh. sampai mendarah daging. Ah, Mm-mm. jadi bagaimana pacu jalur ini tidak hanya durasinya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Mm-mm. redup, tapi bagaimana terus Mm. dieksplor. Nah, seperti itu. Tapi bener sih, itu bener. Aku juga ada ide Mm-mm, lagi nih gara-gara mm-mm, statement tadi mm-mm, itu sebenarnya Indonesia itu budayanya banyak ya. mm-mm, Dalam mm-mm, 1 bulan itu di sudut manapun itu pasti mm-mm, ada gitu loh acara mm-mm. apapun itu tuh Ya, ada gitu loh. mm-mm, Baik yang sifatnya itu kebersamaan atau mm-mm, yang enggak gitu. mm-mm. Gimana kalau itu kayak digilir gitu loh. Oke. Setiap mungkin pacu jalur udah selesai, kita Mm-mm, ganti mm-mm, sama budaya yang lain. mm-mm, Karena emang ada 3 aspek sih menurutku mm-mm, yang unik dan bisa dibrandingkan. Pertama emang dari mm-mm, kebudayaannya, mm-mm, bawaan dari nenek moyang ya. mm-mm, Terus kedua kebersamaan, mm-mm, karakter kita ya di mm-mm, sosial. Masyarakat Indonesia itu memang terkenal hangat, ramah dan itu sebagainya kompak. Itu mm-mm, udah apa ya, itu alamiah gitu loh, nggak mm-mm, natural, nggak dibuat-buat. Itu sebenarnya sudah sebagai branding loh Indonesia terkenal seperti itu. mm-mm, Tinggal kita meng-push lagi. mm-mm, Belum lagi kepercayaan kita yang macam-macam mm-mm, gitu kan. Dan kayak misalkan gini aja, di setiap agama itu kadang tuh dikolaborasikan sama budaya itu menciptakan sebuah culture yang begitu unik gitu loh. mm-mm, Mungkin jadi beda gitu loh agama di Indonesia sama di tempat lain tuh beda dan itu mm-mm, sebenarnya kalau di brandingin itu unik banget gitu loh. Orang mm-mm. pasti juga bakalan kepo Indonesia Ya, tuh kayak apa sih mm-mm, gitu kan. ya, Menurut kamu lebih worth it-an branding jalur seperti ini atau jalur mm-mm. menulis ulang Jelas menulis sangat ulang secara aman ulang? seperti ini ya, karena kan limitnya itu banyak, Mm-mm, variasi, kemudian pilihannya itu banyak sekali. mm-mm, Karena kalau dari sudut pandang jurnalis ya, ini kan sudah menyeluruh di seluruh lini dunia, oh, oh, tidak oh. hanya apa, tidak hanya di budaya saja, bahkan di olahraga, sepak bola, Mm-mm, kemudian apa namanya otomotif, artis-artis di dunia itu menirukan semua mm-mm, gaya-gaya Aura Farming itu. Bahkan pemilik lagu yang dibuat backsound itu langsung menotis, mm-mm. lewat akun pribadinya menotis bahwa dia akan berangkat ke Indonesia hanya untuk melihat langsung Nah kan, tanpa nah dibayar kan, uang pribadi, itu karena sebenarnya, itu masih baru dirilis lagu itu 1 tahun yang lalu. mm-mm. What's up, Indonesia? This is Melly Mike, the creator of Young Black and Rich. I'm an artist from the United States, and I'll be traveling to Riau for the Pacu Jalur Festival on August 20th through the 24th. But that's not all, because I'm also performing Young Black and Rich live. I'm extremely thankful to you guys for welcoming me and allowing me to experience your culture. Dia langsung si penyanyi ini langsung mengatakan di TikTok resminya seperti itu. Nah, terus di sisi lain juga kalau dari sudut pandang jurnalis, orang kan akan berlomba-lomba menulis, Mm-mm, memberitakan, menginformasikan mm-mm, tentang pacu jalur ini. Tradisi dari mana, kemudian asal-usulnya, mm, sejarahnya. Dan media itu kan pasti punya prinsip unik mm-mm, atau berbeda, angle mm-mm, yang berbeda. Jadi pasti dari media satu dengan media yang lain itu membahasnya berbeda. mm-mm, Misalkan mungkin profilnya si bocah itu yang menarik atau mm-mm, tradisinya mengulik, dan mm-mm. itu topiknya tidak akan habis. Orang Ah, akan terus terus mencari informasi yang berkaitan dengan pacu jalur Nggak menutup seperti itu. kemungkinan sebenarnya tradisi-tradisi yang Mm-mm, deket sama pacu jalur itu juga mm-mm. dikepoin gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya ya kalau menurut aku pacu jalur itu adalah bukti kalau Mm-mm, sebenarnya kita itu kuat gitu loh. Kalau misalkan mm-mm, strateginya itu mengulik tentang sisi kebudayaan, mm-mm, sosial dan lain sebagainya. mm-mm. Tapi kenapa kita masih menggunakan strategi lain gitu? Mm-mm. Aku takut nih mau komentar nih. Ah, ya itu tentu berbeda paradigma ya. Hmm. Mungkin biasanya apa namanya pemerintah itu biasanya ya, kalau menurutku pribadi Mm-mm. pengamatan, pemerintah itu suka nangkring, apa ya istilahnya itu suka, eh, kalau bahasanya anak-anak itu pansos ke sesuatu yang viral. Sebenarnya aku mau bilang gitu sih. Sebut saja lah tidak pacu jalur lah. Ketika apa namanya Speed kemarin Mm-mm. datang ke Indonesia, itu kan Heeh. Indonesia menjadi nomor 1 penonton live streaming terbanyaknya Speed.
Mm-mm. nomor satu, kurang lebih 1 juta penonton lebih. Mm. Itu menunjukkan bahwa betapa powerfulnya masyarakat Indonesia di ranah internet, dikenal Mm-mm. Indonesia lah. Sekarang sosmed itu juga sangat mengerikan ya menurutku. Mm-mm. Bahkan iSospeed itu kan influencer sepak bola, dia pecinta Ronaldo, Mm-mm. umurnya masih muda, energinya besar. Bahkan sekelas presiden FIFA, ya Mm-mm. kan kemarin tuh, ya ini kita singgung dikit tentang bagaimana korelasi atau sangkut pautnya eh, sesuatu yang viral di Indonesia dengan dunia. Mm-mm. Sebelum Pacu Jarul ini kan kita punya iSospeed ketika di Indonesia lah. Ketika presiden FIFA itu membuat event yang namanya Mm-mm. Piala Dunia antar klub, Endorse dia itu sama. sampai ngendorse iSospeed, bayangkan. Kenapa kok nggak ngendorse yang lain gitu? Mm-mm. Jadi presiden FIFA itu langsung mengundang iSospeed di stadion pembukaan itu gini, ayo tak kasih jaket, itu ada videonya itu beberapa menit, tak kasih jaket, kamu 1 menit jadi presiden FIFA gitu. Terus akhirnya iSospeed, wes saya Apalagi kasih, dia heboh banget iya kayak kan gitu energinya kan. besar, saya kasih Ronaldo penalti gitu, langsung Piala Dunia untuk Portugal. So you want to be FIFA president for 1 minute? No? You want to be FIFA president? Yeah. No, fake president. I'm the FIFA president now. Yeah. Oh, I'm the FIFA president. Ronaldo is winning the World Cup. I'm the FIFA president. Oh yeah, chat. Oh yeah. Sekelas presiden FIFA pun itu sampai mengandalkan influencer karena betapa powerfulnya sosmed kan, seperti itu. Gitu sih. Berarti ya dari sini aku jadi menyimpulkan strategi baru. Kenapa nggak kita kolaborasiin aja influencer kita yang gede-gede itu ya. Itu nanti kan mereka juga dapat exposure tuh. Nah, kenapa nggak pemerintah kolaborasi aja nih sama influencer untuk apa? Untuk menyebarkan budaya-budaya kita tadi gitu loh. Jadinya kan si influencernya mungkin juga dapat exposure ya, kebanggaan tersendiri kan collab sama pemerintah, tapi Indonesianya juga kayak less effort juga gitu loh. Soalnya kan budaya Indonesia itu kan kaya banget gitu. Di setiap daerah ibaratnya ada influencer, terus mungkin juga bisa gitu loh diajak collab buat konten untuk dia yang punya masa. Apalagi kalau yang audiensnya udah luar negeri, itu kan juga udah bisa jadi strategi gitu loh. Iya betul. Dan Kenapa? dan harapanku pribadi itu pemerintah jangan sampai tertinggal seperti iSospeed kemarin. Kan seperti itu kasusnya, ketika iSospeed sudah datang ke Indonesia, menginfluence, mengkampanyekan budaya-budaya Indonesia di mata dunia kan, otomatis tertuju semua. Itu tapi waktu itu Kemenparekraf Sandiaga Uno itu telat untuk berterima kasih atas kunjungannya itu. Aduh. Baru ngerasa bahwa itu penting ketika orang itu baru orang di dunia notice. Padahal itu event atau momentum yang sangat buat penting banget. Kalau pansos gitu ya. Pacu Jalur ini ya tentu aku harap biar durasinya lebih panjang, nggak hanya sebulan 2 bulan. Makanya kemarin ada yang MD Picture kalau nggak salah. Itu dia membuat skenario film yang sudah digarap lewat viral ini. Ya. Nah itu keren tuh yang kayak gitu tuh, kayak film ngangkat dari folklore gitu juga bagus loh sebenarnya, karena cerita kita tuh banyak banget kan folklore yang ada di berbagai daerah. Ayo Pak, mungkin udah mulai di list nih influencernya siapa yang potensial, terus diajak tuh untuk sama-sama membuat konten. Siapa tahu nanti collab sama influencer luar negeri juga kan. Nanti kalau misalkan brandingnya udah nyampe luar negeri, kan kita juga yang untung gitu loh, negara juga yang untung daripada hanya menulis ulang. Jadi jangan bahas itu mulu takut gue. Oke guys, jadi segitu dulu untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Suasananya emang mendukung banget, culture banget, karena emang kita lagi memikirkan nih bagaimana nih strategi branding Indonesia yang potensial dan nanti itu sulit ditiru orang lain. Karena apa? Karena kebudayaan yang lumayan kaya itu kayaknya negaranya cuma di Indonesia aja gitu, cuman kurang terekspos dan kurang maksimal aja kita buat membranding itunya gitu. Mending fokus ke yang udah jelas-jelas aja sih, pendapat aku sebagai anak muda.
Oke, ketemu lagi nanti di episode kita selanjutnya, pasti akan membahas topik-topik menarik lagi ya, yang mungkin lumayan serius, yang membutuhkan analisis, tapi nggak apa. Kita kemas dalam ngopi branding yang santai ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kita juga semangat untuk sharing-sharing. See you in the next video. Bye.